Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi. Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah." Kata Rasulullah, sesungguhnya hatiku yughan. Kalau di sini dijelaskan oleh para ulama hadis, ya definisinya dari ulama hadis, yughan, makna la yughanu ala qalbi. Yughan, di dalam hatiku terdapat yughan, maksudnya qala al ulama al murad al fatarat wal ghafalat an dzikri alladhi sya'nuhu ad-dawamu alaih. Ini bentuknya hati Rasulullah, dan semoga Allah memberikan kepada kita hati yang semacam itu. Kata Rasulullah, "Innahu la yughanu ala qalbi al-fatarat wal ghafalat." Kata para ulama, makna yughan adalah waktu-waktu di mana hati tersebut lalai untuk berzikir kepada Allah, dan kelalaian itu dihitung dosa. Jadi Masya Allah ya, innahu la yughanu ala qalbi. Kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam hatiku terdapat yughan, detik-detik di mana hatinya itu lalai daripada berzikir kepada Allah, dan itu dihitung sebagai dosa. Dosanya orang yang bertakwa itu seperti itu. Merinding jadinya, Masya Allah ya. Dosanya orang yang bertakwa itu seperti itu. Kalau dosanya orang yang tidak beriman bagaimana? Membunuh, berzina, ya, mencuri, itu dosanya orang yang tidak beriman. Tapi kalau dosanya orang yang bertakwa, lalai daripada berzikir kepada Allah, sudah dihitung dosa. Maka apa kata Rasulullah? Innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya hatiku terdapat yughan. Waktu detik-detik di mana lalai daripada berzikir kepada Allah, dan itu dihitung dosa. Bagi orang yang bertakwa itu sudah dosa. Maka apa kata Rasulullah SAW? Wa inni la astaghfirullah, dan sesungguhnya saya memohon ampun kepada Allah dari dosa itu, dari dosa yughan, fil yaum mi'ata marrah, dalam satu hari 100 kali. Subhanallah. Barangkali bagi kita akan sulit untuk mendapatkan tingkatan yang semacam itu, tetapi haram hukumnya bahwa kita berdalih kita tidak mengamalkan itu karena itu kekhususan bagi Nabi. Itu kan sunnah Nabi, itu kan Nabi, kita kan lain. Ini dosa ya, ini lisan yang sangat durhaka kepada Allah. Meninggalkan sunnah Rasulullah dengan pembenaran. Rasulullah jenggotnya panjang itu kan dulu, zaman dulu. Kalau sekarang, barangkali zaman dulu tuh ndak ada cukuran, jadi dibiarin panjang. Kalau kita sekarang ini karena cukuran udah banyak, tukang pangkas sudah banyak, sudah kita cukur aja. Nah, lisan yang seperti lisan yang durhaka kepada Allah. Lisan yang durhaka kepada Allah. Ya, kita katakan barangkali memang tidak akan mungkin bagi kita mendapatkan tingkatan seperti tingkatan hati Rasulullah SAW yang merasa berdosa ketika lalai berzikir kepada Allah. Akan tetapi kita wajib menempuh jalan itu. Walaupun ya kita tahu sendirilah manusia. Tahu sendirilah kualitas kita dibanding Rasulullah. Jangankan antara kita dengan Rasul, jangankan kita dengan sahabat, dengan tabi'in, dengan ulama di zaman kita sekarang saja, angkat tangan kita. Ada di antara kita yang memberikan sedekah kepada yang mencuri rumahnya? Tidak ada. Seperti yang dilakukan oleh Syekh bin Baz. Adakah di antara kita yang mengantarkan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan setiap malam dalam keadaan orang tidak tahu, bahkan istrinya? Tidak ada. Seperti yang dilakukan oleh ulama Fakhruddin. Itu abad kita yang diceritakan oleh Ustadz Maududi hafizahullah ta'ala. Abad kita tidak terikuti oleh kita amalan mereka. Lalu bagaimana antara kita dengan Rasulullah SAW? Tetapi ya, itu bukan dalih untuk kita meninggalkan sunnah. Kalau kita berdalil bahwa itu Nabi, kemudian kita meninggalkan sunnah dengan pembenaran, maka ini adalah lisan yang durhaka kepada Allah. Wal'iyadu billah. Ya, jadi
Termasuklah zikir yang dianjurkan, yang disunnahkan oleh Rasulullah dan beliau mengamalkannya, istighfar.